Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kembali lagi pemirsa, obrolan pagi ini kita bahas bersama dengan sang ahlinya ya. Biasanya seperti biasa di Opini, kita selalu mengundang nih orang-orang yang memang benar-benar konsen di bidangnya masing-masing seperti Bang Lebong saat ini ya. Memang konsen di bidang musik, apalagi untuk anak-anak muda sekarang, bahkan dari yang zaman-zaman dulu pun sudah tahu sosok beliau. Lintas generasi kalau bisa dibilang. Nah, kalau untuk Bang Lebong sendiri nih, kan tadi cerita juga ada lagu yang ditulis bahkan baru dirilis lah bahasanya 20 tahun kemudian. Nah, itu lagu apa tuh Bang Lebong? Seperti kalau itu kebanyakan lagunya di sebenarnya di band saya yang sebelum Bakari di Tosca. Someday udah lama, cuman pada waktu ada perubahan liriknya. Kalau Someday kan ada campuran antara bahasa Inggris dengan Indonesia. Itu perubahan. Tapi sebelumnya notasi dan liriknya udah jadi di situ. Itu deh tadi ada yang istilah not bank. Dia stok dari yang lama gitu. Jadi dicoba dibuka lagi, disesuaikan dengan kebutuhan sekarang. Wih, dulu di Tosca udah pernah dibawain Someday nggak laku. Bawain di Bakari nggak laku juga. Berarti memang bener sesuai judulnya Someday. Berarti sesuatu saat lah ini, entah kapan lah nanti ya. Nah, kalau kita lihat nih aktivitasnya banyak sekali kan, seperti komposer, ciptain lagu. Nah, kalau mulai untuk fokus juga nih, apakah nggak ganggu nih antara kan ya sebagai juga player di band, terus juga di sisi lain juga sebagai komposer juga. Nah, ada ini nggak sih kebingungan? Wah, ini sebenarnya harus fokusnya kemana nih? Kayaknya enggak sih. Dulu yang susah, susah yang ngatur. Maksud bukan ngatur jadwal. Jadwalnya sih enggak biasa-biasa aja lah gitu kan maksudnya. Tapi dari sisi pekerjaan, dulu yang susah lebih memilih. Lama ngeband kan, akhirnya memilih ngeband lebih jarang lah, jarang perform karena sambil event juga dulu kan di O gitu kan. Setelah menjalani beberapa aktivitas bermusik, maksudnya dari bikin acara musik, main musik, bikin musik gitu kan, setelah kayaknya terlalu ribet lah gitu, maksudnya terlalu ribet. Di situ justru susah mengatur waktu. Saya bikin acara tapi saya pengen jadi performer juga kan, ribet kan, harus latihan. Orang sibuk prepare, saya sibuk latihan. Orang sibuk lagi running acara, saya sibuk mau siapin perform gitu kan. Kayaknya enggak lah gitu kan. Terakhir akhirnya saya memang lebih benar-benar konsen memilih untuk memilih as a performer, pemain band, juga sebagai di dalam hal ini production audio, lebih memilih itu. Kalau secara jadwal kayaknya nggak terlalu bentrok. Saya lebih banyak memilih karena kalau bersama barengan band yang sekarang tampil kan banyak di weekend, Sabtu Minggu mayoritas gitu, kecuali acara kampusan. Nah, sementara waktu yang production musik, orderan jingle dan yang lain-lainnya, karya atau apa gitu, bisa diatur lah, lebih fleksibel. Biasanya ngambil di weekdays. Oke, jadi kadang subuh juga aja. Ya namanya ngulik-ngulik, kadang tengah malam juga kan tiba-tiba timbul inspirasi tengah malam, ya bangun tengah malam nulis lagu atau lanjutin project-project. Nah, kalau tema kita ini kan hari ini adalah karya dari daerah nih. Kita sebagai putra daerah, gimana nih Bang Lebong? Bapak orang kan ya kalau untuk seni-seni mungkin juga seperti seni lukis, seni tari juga mungkin sama lah seperti musik gitu. Orang-orang akan menilai, wah dari daerah nanti dulu deh, diutamakan misalnya di anak-anak Jakarta, Bandung yang memang banyak segudang musisi, Surabaya. Nah, punya ketakutan itu nggak? Waduh, saya sebagai putra daerah sepertinya akan sulit nih untuk bersaing. Kalau gitu sih orientasi dari berkarya itu sendiri gitu kan. Kalau untuk simpelnya sih, untuk bisa muncul ke permukaan harus bisa beda, bisa bikin sesuatu yang baru, beda dan bisa diterima orang banyak. Ketika lo belum bisa bikin ketiga hal tersebut, ya jangan banyak harapan ke situ. Saya termasuk yang tidak banyak harapan ke situ gitu kan. Di band yang sekarang kayaknya juga saya belum maksudnya belum target ke harapan ada, tapi kalau target ke nasional enggak. Itu yang pertama gitu kan. Saya lebih, kalau kata mak saya sih, lebih harus bisa lebih memantaskan diri terhadap harapan
kenyataan biar gak gampang sakit kan. Kecewa gitu kan. Ekspektasi ketinggian tapi kapasitasnya cuma segini, nggak bisa dipaksain gitu kan. Itu hal yang pertama. Yang kedua juga kan orientasi berkarya itu sendiri. Kalau saya secara pribadi dampak dan efek itu before, setelahnya maksudnya, afternya gitu kan. Bikin dulu. Bikin dulu. Itulah kalau saya pikir enaknya serunya bermusik gitu kan. Ketika ada waktu dan kesempatannya bagus, udah cukup seneng. Kalau bisa menghasilkan sesuatu bagus, baru berbicara masalah dampak dan efek. Dapat duit yang lain-lainnya gitu. Baru ya rewardnya lah. Rewardnya gitu kan. Jadi pencapaiannya terkadang, makanya dulu saya juga mengerjakan sekian banyak hal untuk bisa berpendapatan, biar bisa bertahan di musik, gak usah terlalu banyak ngarep di musik gitu kan. Jadi di tahap yang kedua itu tadi, kekhawatiran untuk tidak bisa muncul ke permukaan karena persaingan yang ketat gitu, saya nggak terlalu prosesnya ke situ gitu. Tapi tetap program kerjanya tetap dijalanin. Oh kita harus gini, bikin gitu. Itu udah dibikinin di band dari Bandung gitu kan. Itu udah dibikin, udah ada band Jogja kayak gitu, udah ada gitu kan. Harus beda gitu kan. Ketiga ya mah kewajibannya kan usaha, semuanya udah diatur, rezekinya udah ada, plotannya udah ada gitu kan. Ngikutin yang itu yang terakhir ya, bahasa gitu. Sederhananya nggak muluk-muluk aja gitu kan. Yang penting bisa perform dan syukur-syukur dibayar pantas. Udah itu udah bagus, menurut saya udah sangat bagus perform gitu. Ada menghasilkan karya, sudah biarkanlah jalan Tuhan yang mengatur. Yang penting usaha aja lah terus kan gitu. Nah, kalau tulis menulis lagu nih, untuk challenge-nya sendiri menghasilkan satu karya. Ini kan Bang Lembong kan juga ada proyek-proyek juga sebagai pencipta lagu juga. Nah, kalau challenge sebagai seorang pencipta lagu, menurut Bang Lembong itu apa sih? Bikin sesuatu yang di luar range, area, referensi dan influence yang kita punya gitu kan. Dan saya juga tetap berusaha nge-challenge gitu kan. Kalau laki-laki lah, maksudnya anak laki-laki pasti musiknya sukanya musik yang keras gitu. Betul. Rock, bahkan ke extreme metal gitu kan. Tapi sebagai orang produksian, saya kan nggak bisa memilih untuk ngerjain musik apa gitu kan. Benar. Oh saya nggak bisa, saya cuma bisa musik metal. Tapi yang datang dangdut. Betul. Yang datang. Nah itu tadi kan, tahu-tahu ada klien yang datang, Bang ciptain lagu ini, bikin lagu ini, temanya ini. Sikat. Ini rock ya, bukan dangdut. Sikat. Makanya saya udah nggak belajar secara teknikal musik, baik gitar ataupun apa. Saya udah lama nggak belajar secara teknikal yang gitu. Udah nggak pernah. Tapi lebih banyak apa ya? Menyerap. Jadi dengar lebih banyak dengar lagu-lagu terbaru, bahkan lagu-lagu yang paling lama. Itu kan yang lebih esensial maksudnya gitu kan. Dangdut lama itu jauh lebih. Maksud saya lebih natural lah gitu kan. Yang kesini kan banyak ke pengembangan. Benar. Gitu. Jadi lebih suatu saat orang bikin order bikinin dangdut lah yang jomplang ya dari musik yang saya jalani selama ini gitu kan. Dangdut, pop atau apa gitu kan. Jadi setelah kalau ternyata secara komposisi dangdut itu seperti ini, flute-nya seperti ini, gitarnya soundnya seperti ini, mainnya patternnya seperti ini gitu. Tapi ketika orang datang, ternyata dangdut kan terbagi lagi menjadi berbagai banyak macam segmen. Itu tinggal ngulik lagi gitu. Tinggal didalemin tuh keinginan klien seperti apa gitu kan. Berarti challenge-nya itu hanya itu tadi tantangannya yang gitu. Memang benar-benar bukan di zona kita. Di zona itu, tapi ya tetap ya namanya profesional gitu. Ya mau nggak mau belajar gitu. Tetap belajar. Walaupun belajar kadang sepanjang jalan misalnya kayak gini dari rumah ke sini di dalam kendaraan ya sambil denger. Kalau itu keluar di konten-konten terbaru bahwa orang yang di usia sekian itu udah nggak mau denger lagu baru. Bener, saya juga cuma dengerin lagu di masa usia produktif. Stop di situ, di situ. Nggak mau denger lagu baru. Tapi sebagai orang produksian nggak bisa. Karena kita harus ngikutin zaman sekarang. Lagu sekarang itu yang seperti apa sih musiknya? Karena sekarang kan banyak juga bermain di perpaduan musik-musik elektronik. Gitu. Kan saya dari anak saya harus
banyak dengar Alan Walker gitu-gitu kan. Yang terakhir masih rame Ariana Grande lah, masih rame gitu kan, JKT48. Mau nggak mau. Blackpink. Ya karena segmennya di situ. Betul. Nggak yang udah beda, udah benar-benar beda, benar jomplang gitu kan. Oke. Nah kalau dari awal dulu, puluhan tahun yang lalu, karya-karyanya, kalau sampai sekarang inget udah berapa Bang Lubong menghasilkan karya? Kalau dari yang sudah terdokumentasikan, maksudnya sudah diproduksi, udah direkam, tapi tetap banyak yang belum dirilis gitu kan. Di band pertama yang dulu saya pernah bikin band seperempat itu cuma 4 lagu. Yang diproduksi ya, yang diproduksi, yang direkam gitu kan, di mixing 4 lagu. Terus sama pernah bikin Relic. Saya mundur dari Relic. Waktu itu saya di Relic cuma 2 lagu. Udah itu saya bikin Tapa banyak lagunya, ada 10 laguan tapi yang dirilis 4. Yang parah itu setelah Tapa saya bikin Tosca. Bukan Tosca, 0736 itu band ketemu ngumpul langsung bikin demo. Dan band itu usianya cuma 1 tahun, tapi 1 tahun sudah bisa bikin 10 lagu, cuma 2 kali perform. 10 lagu, semua lagunya nggak ada yang dirilis. Keburu bubar. Bubarnya pada waktu itu sih saya dapat band baru, Tosca. Di Tosca itu banyak, saya sekitar, kalau yang 48 lagu di Tosca. Karena pada waktu itu Tosca memang lo kalau mau ngeband pengen berhasil, rausnya sini. Oke. Lo banyak bikin karya, tinggal pilih. Dan di situ juga waktu di eranya Tosca saya banyak ketemu orang-orang profesional di bidangnya. Harus lagu gini, bikin gini, harus drop materi terus gitu kan. Tapi tetap itulah belum rezeki. Dan sudah sekian banyak lagu di Tosca, Tosca nggak tahu sih bubar atau apa, atau duduk dulu atau tidur dulu gitu kan. Geser ke Bakardi. Tapi kalau orang-orang kan masih aktif semua Tosca. Ya, kalau band personalnya masih aktif semua, masih di band, bikin band masing-masing lah gitu kan. Oke, berarti memang kalau untuk seorang musisi seniman itu karya itu memang penting gitu. Pokoknya aktif nggak aktif, entah itu suatu band atau kita sebagai solois, karya itu harus tetap ada gitu. Harus. Karena gini, kalau beda definisi anak band, musisi dan seniman itu beda. Ada yang musik as a hobi, pekerjaan. Betul. Yang parah itu ketika udah menjadi pilihan hidup. Kalau udah jadi pilihan hidup, udah nggak ngomongin duit, hidup susah miskin begini juga tetap aja gitu. Dan berkarya itu bukan sebagai pekerjaan atau hobi, sudah menjadi kebutuhan. Kalau tidak menghasilkan sesuatu karya sesuai dengan bidang, udah gelisah, udah ngapain gitu. Bikin lagu, nulis lirik, menurut, terlepas dari penilaian orang lain musiknya bagus atau enggak gitu, tapi menurut kita yang bikin bagus, seru, itu sudah senang. Bahkan tidak didengarkan oleh 1% satu orang. Hanya untuk kita gitu. Udah senang gitu. Itu kebutuhan, sudah edik. Berarti itu karena memang udah hidupnya di situ, udah pilihan. Kalau ada yang bilang udah penyakit. Jadi kalau nggak bikin lagu 1 bulan aja mulai pusing, nguring-nguringan. Mulai pusing gitu, kayak ngapain, tidak produktif dan waktu menjadi tidak efektif. Gitu kan. Jadi kalau dalam 2 minggu aja ada 1 nulis lirik, sekedar oretan aja gitu, bahkan nggak kepake gitu, ngerasa ya benar, hidup saya seniman harus begini gitu kan, harus ada bikin sesuatu, walaupun rilisnya nggak tahu kapan, dipakai atau enggak, laku atau enggak gitu kan. Buat aja dulu gitu. Nah, kalau untuk di Bengkulu sendiri nih, Bang Lubong, ini kan Bang Lubong bisa kita bilang lintas generasi. Wih, antara perbedaan zaman-zaman dulu di era-era, katakanlah era-era 98 sampai 2010 pada saat itu, sama sekarang perbandingannya gimana nih? Produk, karya, atau dari pelaku? Karyanya. Karya. Kalau karya sebenarnya terlepas disclaimer lah ya, belum tentu benar dan belum tentu bisa dipastikan kebenarannya, tapi menurut saya terlepas dari penilaian orang lain, era 90-an itu adalah produksi yang terbaik. Produksi yang terbaik genre apapun. Lo pengen denger R&B,
rock, extreme metal, hardcore, pop, funk, semuanya. Itu terbaik di era tahun 90. Ada semua. Nah, gimana dengan era-era setelah itu? Dan pemirsa Opini, kita tahan dulu. Walaupun kita tahan dulu obrolan kita, pemirsa Opini jangan kemana-mana. Setelah yang akan lewat berikut ini, kita masih akan membahas bersama dengan Bang Lebong karya dari daerah. Jangan kemana-mana.